Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Sahrul Kamal, mahasiswa PPG dalam jabatan materi pelajaran PPG Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25426732680. Pada hari ini Jumat tanggal 30 tahun 2006, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Mustafawiyah Megamendung Bogor, Jawa Barat, kelas 8 hasil D dengan materi proses berdirinya Daula Abbasiyah dan para pemimpinnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal walad, sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, baik. Pada kesempatan ini, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah budaya Islam. Kalian semuanya sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini dengan apa? Alhamdulillah. Namun sebelum itu, untuk mendapatkan keberkahan, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal di masa yang akan datang. Kepada Anda yang silakan mulai doa. Hayya bina wa qawla ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah ada yang hadir semuanya? Pada yang hadir? Hadir semuanya, yang putri hadir semuanya? Yang putra? Hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum juga Ustaz menyampaikan materi hari ini, mari kita sama-sama menjadikan Indonesia Raya sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia.
Baik sekalian, kalian sudah mulai mengerti ya apa artinya kita mencintai tanah air kita. Semuanya sudah sampaikan sama Ustaz pada pertemuan yang lalu. Tentu kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah? Masih ingat semuanya? Masih, alhamdulillah. Berapa tahunkah Daulah Umayyah memimpin kekhalifahan? Berapa tahun? 90 tahun. Ya, betul sekali. 90 tahun. Memberikan usaha-usaha yang baik, sehingga dia begitu dikenang oleh umat Islam pada saat itu. Kemudian berikutnya adalah Ustaz ingin menekankan pada pertemuan kalian kali ini adalah tentang bagaimana proses Daulah Abbasiyah ini berbicara untuk memahami bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah itu. Nah, namun sebelum itu kalian bisa perhatikan semua untuk apa kita belajar sejarah tentang Daulah Abbasiyah ini. Harus jelas apa yang akan dicapai oleh kalian. Saya ingin sampaikan dan ingin diingatkan kepada kalian. Kalian harus bisa menganalisa sejarah berdiri dan berkembangnya peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi harus mengerti. Anak-anak sekalian, saatnya kita melaksanakan pembelajaran tentang materi yang sudah Ustaz sampaikan pada perencanaan pembelajaran pada kesempatan yang lalu ya. Bahwa sejarah ini sangat penting. Kita ini tidak mungkin ada lahir ke dunia ini tanpa orang-orang yang menghidupi sebelumnya. Ada orang tua kita, ada kakek, ada nenek kita. Begitupun di dalam ajaran Islam. Ya, pertama kali yang mendakwahkan Islam itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus mengerti bagaimana proses berdirinya itu harus betul-betul dipahami oleh kalian. Karena di sana ada peperangan, karena di sana ada saling bergontok-gontokan, ada perbedaan pendapat. Ya. Namun yang diambil itu bukan perbedaannya, tetapi yang harus kalian pahami itu adalah semangat untuk memperjuangkan bahwa kepemimpinan itu dilakukan dengan benar-benar mengatur rakyat untuk menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang memperhatikan kesejahteraannya, masyarakat yang betul-betul aman di dalam melaksanakan kehidupannya, baik kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Ya, karena kehidupan itu tidak mungkin kita melakukan kehidupan itu hanya sendiri. Tetapi kita itu membutuhkan teman, membutuhkan kawan, membutuhkan yang satu dengan yang lain. Itulah harus ada yang mengatur, harus ada yang memimpin. Ya, prosesnya Daulah Abbasiyah memimpin itu memang terjadi gonjang dari dulu, terjadi perebutan kepemimpinan. Kok Ustaz direbut sih kepemimpinan ini? Karena kepemimpinan Daulah Umayyah pada saat itu sudah tinggal memimpin dengan sikap-sikap kepemimpinan yang semestinya, seperti sikap adilnya, seperti sikap kesejahteraan rakyatnya. Itu sudah hilang itu, sehingga banyak masyarakat Islam pada saat itu yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Umayyah. Pemicu utamanya adalah apa? Ternyata terakhir kepemimpinan Daulah Abbasiyah, dia ingin hidup hedonis, dia ingin hidup berpoya-poya. Pemimpin-pemimpinnya itu memperkaya diri, dia hidup di istana-istana mewah dengan segala macam perlengkapan kehidupan di istana, ya, yang begitu glamor, sehingga melupakan daripada
tugas kepemimpinannya. Makanya rakyat pada saat itu banyak yang berontak ya. Nah, nanti kita akan bahas itu semua ya. Tujuan pembelajaran kalian juga insya Allah akan bisa diketahui oleh kalian asalkan kalian belajar dengan seksama, belajar dengan sungguh-sungguh, mau membaca, mau memperhatikan ilmu pengetahuan yang Ustaz sampaikan dan sumber-sumber lain yang bisa kalian dapatkan. Oke, lanjut. Nah, ini setelah hampir 1 abad berkuasa, dinasti Umayyah melalui berbagai kelemahan yang membuka peluang untuk munculnya kekuatan baru, di antaranya adalah Daulah Abbasiyah ini. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu alasan kenapa Daulah Abbasiyah ini memberontak sehingga dia menguasai kepemimpinan daripada dinasti Umayyah. Pertama yang mendasarinya itu adalah terjadinya diskriminasi kaum Mawali. Kaum Mawali itu adalah kaum yang bukan dari bangsa Arab, seperti ada dari Persia, dari Turki, dari negara-negara Islam yang lainnya, ya, dari Afrika yang masuk ke daerah Arab atau Jazirah Arab. Mereka sudah bersimulasi atau berasimilasi, sudah berkeluarga di sana, sudah jadi bangsa Arab. Nah, orang-orang Mawali ini merasa dia tidak diperlakukan secara adil seperti masyarakat Arab yang aslinya, seperti di dalam membayar pajak. Dia merasa bahwa pajaknya ditentukan terlalu besar dibandingkan dengan orang-orang non-muslim. Seharusnya kan sebagai bangsa atau sebagai negara, sebagai rakyat, dia mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu membayar pajak dengan pajak yang terjangkau ya. Nah, ini sempat terjadi. Yang kedua adalah kehidupan mewah-mewah di istana pada masa Khalifah Umayyah. Mereka jauh dari nilai-nilai kehidupan keislaman dan mereka tidak bersikap adil. Dia tidak memperhatikan rakyatnya, tidak memperhatikan umat Islam yang lain. Lapor mewah-mewahan ini yang menjadikan dasar. Kemudian yang ketiga adalah klaim hak kepemimpinan. Terjadi ada yang mengklaim bahwa Daulah Umayyah itu sebenarnya bukan keluarga dari Muhammad SAW. Ya, jadi yang harus berhak seharusnya memimpin kekhalifahan itu adalah yang masih keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ternyata daripada saudara-saudara Rasulullah SAW itu ada juga yang menginginkan kepemimpinan dari kekhalifahan selanjutnya, meneruskan kekhalifahan yang adil. Nah, karena sebagai rakyat banyak dari keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka pun ikut berontak. Kemudian dukungan dari kelompok Syiah, Bani Abbas, ya. Nah, ini juga ada kelompok yang lain menginginkan adanya pergantian Daulah Umayyah, dan pantaslah yang memimpin seharusnya itu adalah Daulah Abbasiyah. Tuh, ya. Jadi ada alasan-alasan yang menjadikan hak untuk memimpin itu adalah Daulah Abbasiyah. Kemudian berikutnya nanti bisa kalian baca ya, apa yang memicu gerakan-gerakan dari Daulah Abbasiyah menurut kepemimpinan, bisa dibaca di buku yang pegang, buku referensi. Kemudian berikutnya adalah ini kelompok-kelompok ya yang melakukan pemberontakan. Itu ada namanya kelompok dari internal kepemimpinan Daulah Umayyah sendiri, kemudian kelompok eksternal juga ada ya.
ini kekuasaan Daulah Abbasiyah, kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung selama lebih daripada 5 abad. Dari abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga itu ada masing-masing target daripada kemajuan Daulah Abbasiyah. Ya. Di antaranya adalah tentang peradaban, kemajuan di bidang peradaban, kemajuan di bidang ilmu dan teknologi, kemudian kemajuan di bidang seni, ya, seni dan budaya. Itu luar biasa memang kemajuan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Oke, nah, untuk lebih lanjutnya lebih jelasnya kita saksikan ada sebuah film yang bisa kalian saksikan untuk menguatkan pengetahuan kalian ini. Oke, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya saya? Saya semoga alhamdulillah. Dan kembali dalam sejarah budaya Mesir. Ada materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sejarah berdirinya dinasti Bani Abbas. Nama dinasti Bani Abbas dipilih karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib dengan Ma'an bin Hashim, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbas ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang 5,5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, atau 130 Hijriah sampai 656 Masehi. Latar belakang kepemimpinan dinasti Bani Abbas tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, yakni membentuk kelompok oposisi. Setidaknya ada 2 isu utama yang dimunculkan kelompok oposisi. Pertama, sikap diskriminatif tidak dilakukan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kedua, penindasan kekayaan dinasti Bani Umayyah terhadap keturunan Nabi. Penyebab langsung terwujudnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Bani Umayyah pada masyarakat luas dengan meminta dukungan agar masyarakat membantu keluarga Rasulullah yang diperlakukan di akhir selama pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Propaganda tersebut mereka namakan usaha dakwah. Gerakan usaha dakwah dimulai ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin dinasti Bani Umayyah. Keterangan dan stabilitas negara memberi kesempatan gerakan dakwah untuk menyusun dan merencanakan kegiatan yang dilakukan. Namun sayangnya Ali bin Abdullah wafat pada tahun 125 Hijriah atau 342 Masehi. Cita-citanya tersebut diteruskan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali yang memperluas gerakan dakwah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat perencanaan. Al-Umayyah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai
kelompok Islam dengan kelompok yang menangani dengan kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Untuk melakukan belajar dari propaganda, dapatlah 12 propagandis yang tersebar di berbagai negara seperti Khorasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Sultan Khorasan, salah seorang tokoh masyarakat di Khorasan yang merasa dirugikan selama masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Isu keadilan yang menggunakannya mendapat banyak sambutan dari beberapa kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah. Namun sayang, Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 120 Hijriah atau 345 Masehi. Gerakan propaganda tersebut dilanjutkan oleh putranya yaitu Ibrahim bin Muhammad yang kemudian berhasil menguasai Kufah, Basrah, Makkah, dan Madinah. Marwan bin Muhammad sebagai pemimpin akhirnya memberikan masalah untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad yang kemudian meninggal di penjara pada tahun 128 Hijriah atau 346 Masehi. Setelah Ibrahim meninggal, gerakan melanjutkan perjuangan saudaranya yakni Abdullah bin Muhammad Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih 90 tahun dan telah mengukir kejayaan Islam dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa mengalami kekalahan perang dan pertempuran musuh. Khalifah Marwan bin Muhammad bersama 120 tentara yang berusaha mempertahankan dinastinya dengan menggunakan strategis menuju dan ditaklukkan oleh gerakan kelompok Bani Abbas yang dipimpin oleh Al-Muslim Al-Khorasan Abu Abbas. Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir di dinasti Bani Umayyah tewas dalam peperangannya di Mesir pada tahun 130 Hijriah atau 350 Masehi. Maka kemudian Khalifah Marwan di akhir dari dinasti Bani Umayyah sekaligus di awal berdiri dari dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertama yaitu Abu Abbas dengan pusat kekuasaan di Istana Al-Hashimi. Nama si Abu Abbas adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali Abdullah bin Abbas. Selama 4 tahun masa pemerintahannya, Khalifah Abu Abbas melakukan usaha militer dengan menunjukkan seluruh keluarga pemimpin dinasti Bani Umayyah. Beranian dan kebijakan menggunakan para pemimpin tersebut membuat Abu Abbas mendapat gelar As-Saifah, artinya Ausya. Pada masa kemudian Bani Umayyah oleh Abu Abbas As-Saifah tersebut terdapat seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman bin Muawiyah atau Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil masuk ke Spanyol dan mendirikan dinasti Bani Umayyah kedua di Andalusia. Khalifah Abu Abbas As-Saifah meninggal pada tahun 254 Masehi digantikan oleh saudara yakni Abu Ja'far al-Mansur. Meskipun khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saifah, namun yang tercatat dalam sejarah dan dianggap sebagai pemimpin dinasti Bani Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Hal tersebut dikarenakan Abu Ja'far al-Mansur berhasil membangun dasar-dasar
sudah berlangsung selama 5 setengah. Ada tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dinasti Abbasiyah di antaranya Ali Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Ahmad, Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Muslim Al-Khawasi. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah dan sambung dalam pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan. Demikian penayangan video tentang bagaimana proses Daulah Abbasiyah berdiri. Tentu kalian sudah bisa menyimak ya, sudah bisa menangkap apa penyebab terjadinya runtuhnya Daulah Umayyah seperti yang sudah Ustaz tadi sampaikan ya. Jadi pemberontakan terjadi itu karena kepemimpinan yang sudah tidak adil lagi, kepemimpinan yang sudah tidak mensejahterakan rakyatnya lagi. Jadi Daulah Abbasiyah berdiri adalah menginginkan bahwa keadilan muncul kembali seperti tokoh-tokohnya tadi yang menjadi pendiri Daulah Abbasiyah. Ustaz harap bisa mengingat semua tokoh-tokohnya ya. Ada siapa saja tadi? Ada Ali bin Abdullah ya. Kemudian ada juga siapa namanya yang tadi yang kedua setelah kepemimpinan Ali itu siapa? Abu Ja'far. Kemudian ada siapa lagi? As-Safa ya, dan masih banyak lagi apa yang ditayangkan tadi. Saya harap kalian bisa merangkum apa yang sudah menjadi itu yang bisa ditangkap oleh kalian. Jangan sekedar hanya di pikiran kalian ya, tetapi kalian harus berusaha mencatat supaya ketika kita lupa kita bisa buka-buka bukunya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustaz anggap cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan ketiga ini betul-betul banyak mendapatkan makna dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah sehingga kita bisa membedakan mana pemimpin yang adil dan mana pemimpin yang tidak adil, mana pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, dan mana pemimpin yang zalim. Semua itu adalah sudah perjalanan dari Allah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak sekalian, sekarang masuk ke fase diskusi. Kalian bersama kelompok kalian masing-masing mendiskusikan dari apa yang sudah kita sampaikan dan dibuatkan dengan tayangan sebuah video tadi, yaitu tentang bagaimana proses kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kemudian siapakah pemimpin-pemimpinnya dan apa yang diraih dari masa kepemimpinannya khalifah-khalifah yang sudah tadi ditayangkan. Ada Khalifah Ali bin Abdullah, kemudian ada Harun al-Rashid, kemudian juga ada Al-Mawali. Tentunya pada masa khalifah-khalifah tersebut menghasilkan sebuah kemajuan baik dalam peradaban, keilmuan maupun tentang ketatanegaraan. Untuk itu dipersilakan kepada kalian untuk berdiskusikan hal tersebut, kemudian dibantu dengan buku referensi ya. Buku referensinya sudah ada di kalian semuanya. Untuk itu silahkan, nanti ada yang tidak paham, tidak ngerti, bisa ditanyakan sama Ustaz. Maka dilanjut dengan berdiskusi. Silakan. Masing-masing diskusikan apa yang terasa itu tulis aja ya. Kemudian
video, ada di generasi lainnya ya. Oke anak-anak sekalian, sekarang masuk ke kegiatan presentasi hasil dari musyawarah masing-masing kelompok tentang materi proses berdirinya Daulah Habasyah. Dalam saya makanan sejarah berdirinya Indonesia karena dari pemimpinan Indonesia dengan misi berkata Daulah Abbasiyah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah tidak dapat lepas dari perjalanan sejarah Daulah Khalifah Umayyah kedua dari pemimpinan Daulah Umayyah merupakan satu kawan pendukung pemimpinan Abbasiyah termasuk di dalam Rusia dari 1792 sampai 1280 Masehi bukan menjadi secara kebetulan melainkan hasil dari akumulasi kelemahan dinasti sebelumnya dan strategi politik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Ya, sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan, beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Indrayana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Suraya. Di sini kami ingin mempresentasikan Daulah Abbasiyah. Alhamdulillah hasil diskusi kalian yang sudah disampaikan tadi sudah mendapatkan ilmu tentang Daulah Abbasiyah, proses pendirian Daulah Abbasiyah, dan kalian sudah mempresentasikan dengan penuh percaya diri dan kalian sudah bisa menangkap apa yang sudah ada di dalam pelajaran materi tentang proses pendirian Daulah Abbasiyah. Kita ambil pelajaran ya, bahwa kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang dipercaya oleh rakyat. Itu adalah pertama yang satu, pemimpin yang bersikap jujur, adil, kemudian bertanggung jawab, sangat diperhatikan rakyat, kesejahteraan umat dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini sesuai dengan kepemimpinan di negara Indonesia juga ya. Kalau pemimpinnya sangat mengayomi rakyat, maka pemimpin itu sangat disayangi dan dicintai oleh rakyatnya. Demikian, kalau kalian sudah menyampaikan, sudah menangkap ilmu ini semua, semoga bermanfaat. Ilmu-ilmu yang didapatkan dari belajar yang sungguh-sungguh, kalian bisa mendapatkan satu pencerahan di masa yang akan datang nanti. Semoga hari ini, pelajaran hari ini betul-betul menjadi pelajaran yang berharga, bermanfaat, bermakna, dan mendapatkan barokah dari ilmu yang dipelajari. Demikian anak sekalian, mari kita tutup belajar kali ini dengan membaca doa, memohon kepada Allah agar yang kita dapatkan betul-betul bermanfaat ilmunya. Kepada ayah silakan untuk memimpin doa setelah belajar.
Bismillahirrahmanirrahim.